Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau lanjutin lagi video gue yang bagian pertama kemarin yang membahas tentang rekomendasi tempat makan di Osaka, khususnya kategori comfort food. Comfort food itu apa? Biasanya menu-menu yang memang udah sering kita temuin juga di Indonesia. Jadi bisa dibilang udah familiar dan cocok dengan lidah orang Indonesia. Contohnya, chicken katsu, beef katsu, chicken karage, atau mungkin onigiri juga kan udah mulai banyak ya yang jual di Indonesia. Nah, untuk tempat makan yang gue bahas di video ini maupun di video yang sebelumnya, ini gue nggak tahu apakah sudah halal atau enggak ya. Jadi mungkin teman-teman bisa cari tahu sendiri dengan menanyakan langsung ke restorannya. Nah, jadi hari ini gue bakal coba review ini salah satu restoran yakiniku. Ini konsepnya all you can eat tapi harganya terjangkau banget karena cuman di sekitar 1000-an yen. Buat teman-teman yang belum tahu, sekali makan di Jepang kalau di restoran itu memang rata-rata di kisaran 1000 yen, sekitar 100.000 ya. Jadi menurut gue ini restoran yakiniku yang paling worth it ya, all you can eat tapi seharga makan reguler. Nah, ini gue bakal coba ke sana, namanya Yakiniku 298 Premium. Ini di Osaka. Kalau gue tadi tuh dari tempat nginep gua, ini gua ke Naga Horibashi Station. Nah, nanti teman-teman tinggal cari aja di Google Maps stasiun terdekat dari teman-teman kemana. Ini sebetulnya bisa dua sih, bisa pakai yang Sakai Suji atau pakai Mido Suji. Teman-teman tinggal pilih aja yang paling murah menurut teman-teman dari tempat nginepnya teman-teman. Ini gue bakal jalan ke restorannya. Oh ya, restoran Yakiniku ini yang 298 Premium ini tadinya itu bukannya di Namba seingat gua. Tapi ini nggak tahu kenapa pindah ke daerah sini. Gua pernah ke sana waktu dulu sebelum pandemi ya. Dan sekarang gua mau coba ke sana lagi. Walaupun memang kalau kualitas daging sih STD lah ya, tapi ya lumayan lah. Kapan lagi all you can eat di Jepang murah cuma sekitar 100 ribuan. Oh ya, ini gue lagi nyobain pakai wide angle lensnya. Mungkin teman-teman bisa lihat ini agak sedikit distorsi di ujung-ujungnya. Tapi ini field of view-nya jauh lebih lebar ya. Jadi untuk vlogging yang dipegang tangan kayak gini, ini lebih area field of view-nya bisa jadi lebih gede. Dan seperti biasa gue pakai DJI Mic 2-nya. Ini gue pakai windscreen karena hari ini lagi banyak banget anginnya, lagi kenceng gitu supaya hasil rekaman suaranya tetap bagus. Ini jalan menuju restorannya bukan di daerah yang ramai ya. Semoga sih restorannya nggak antri terlalu banyak ya. Karena ini restoran tuh bukanya jam 11.30 dan ini baru jam 12. Semoga aja belum antri banyak ya. Dan bukanya itu dia dibagi 2 shift. Shift yang pertama itu 11.30 sampai 14.30, kemudian tutup dan buka lagi jam 5 sore. Nah, ini sekalian gue juga ngetes untuk yang wide angle lensnya. Teman-teman bisa lihat ya, untuk di gedung itu kelihatan banget distorsinya dibanding kemarin-kemarin itu gue nggak pakai yang wide angle lens dari Osmo Pocket 3 ini. Nah, ini gue udah mau nyampe di restorannya Yakiniku 298 Nikuya Yakiniku. Kayak gini ya penampakan restorannya. Nah, di sini di depannya juga ada harganya. Untuk yang course biasa ini 1.200. Nah, nanti ini tuh punya waktu 100 menit. Dan pilihan dagingnya ada ini. Ada beef, pork, chicken, beef oval, sausage, sama chicken meatball. Nah, ini ada juga yang 1000. Pilihannya beef, pork, chicken, beef oval, sausage, chicken meatball sama ya. Tapi ini waktunya cuma 70 menit. Nah, ini ada paket yang premiumnya ceritanya. Ini 1.800 yen. Waktunya 100
menit juga, tapi ini ada bedanya di dapat king boneless short rib, pork outside skirt dengar, beef tongue, terus dia ada juga di bawahnya itu beef pork, fatty pork tongue, chicken, black pepper chicken, beef oval, chicken meatball, sama sausage. Nah ini ada juga all you can drink, kalau misalnya mau alkohol atau soft drink teman-teman bisa. Dan ini ada side dishnya, ada curry, rice, salsa salad, kimchi, sama cabbage. Jangan sampai ada sisa karena bakal di-charge per 10 gram itu 100 yen. Jadi pesan sesuai dengan kapasitas makannya teman-teman ya. Nah di sini ada jadwalnya. Jam 11.30 sampai jam 15 itu last ordernya 14.30 dan buka lagi 17 sampai 23. Oh ya, ini by the way ada bedanya, ternyata yang 1.200 itu dia ada beef tongue, sedangkan yang bawahnya nggak ada ya. Ini beef tongue tuh lidah sapi ya. Dan kalau yang itu 1.800 bedanya lumayan banyak. Jadi pilihannya tergantung teman-teman mau makan yang mana. Ini gue coba masuk ke restonya. Hai. Nah ini untuk pesan menu selanjutnya, ini kita bisa pesan lewat handphone ya. Dan nanti dapat QR kayak gitu. Nanti kita udah langsung ada tagihannya di sini. Bisa kita mau pilih-pilih menu, ada di sini semuanya ya. Nah ini untuk di menu awal ini dapat set yang kayak gini ya. Nanti kalau misalnya mau tambah bisa. Yang ini tadi gue tanya ini isinya lemon. Nah jadi waktu pertama kali kita datang itu kita dapat satu set daging. Nah karena gua nggak pengen makan ayam, jadi gue bilang gua nggak mau pakai ayam. Nah setelah set daging yang pertama itu udah habis, baru teman-teman bisa order daging selanjutnya sepuasnya itu lewat aplikasi di handphone yang teman-teman bisa akses dengan nge-scan QR code yang dikasih sama pelayannya. Nah kalau misalnya ditanya kualitas dagingnya gimana, menurut gue sih enak, tapi memang nggak seenak kalau misalnya teman-teman beli course yang kayak satuan gitu a la carte dan memang pilih yang wagyu yang mahal, itu pasti rasanya beda ya. Tapi untuk harga segini menurut gue ini yang paling worth it sih. Karena kalau di tempat all you can eat lainnya itu biasanya di kisaran 3.000 sampai 5.000 yen. Jadi buat teman-teman yang lagi pengen yakiniku barbekyuan tapi harganya terjangkau, teman-teman bisa pilih ke sini. Nah, tapi karena di sini ada daging pork ya, jadi mungkin tidak disarankan untuk yang muslim ya. Gue sempat ada bahas juga all you can eat yang muslim friendly, itu ada di video gue yang sebelumnya waktu gue ke Jepang pada bulan April 2023 ya. Mungkin teman-teman bisa cek di playlist yang Japan Trip. Untuk air minum ini gratis ya, tapi hanya air putih dan es. Dan ini juga ada side dish kayak kimchi, ini ada spaghetti.
Itu teman-teman bisa ambil juga sepuasnya, tapi kalau gua sih nggak ngambil terlalu banyak ya, karena gua lebih fokus makan dagingnya yang banyak. Nah ini gua hanya ngambil side dishnya itu segini aja ya, supaya nggak cepet kenyang, jadi gua bisa makan daging lebih banyak. Buat teman-teman yang suka minum alkohol, di sini juga ada pilihan all you can drink. Jadi teman-teman bisa pilih dari soft drink sampai bir juga ada, dan ini sepuasnya juga. Tapi karena gua nggak suka minum alkohol, jadi gua nggak ngambil paket yang all you can drinknya. Nah, sekarang gue udah beres makannya. Sekarang tinggal waktunya bayar. Nah, untuk teman-teman yang kalau belum makan nasi, belum kenyang, di sini ada nasi putih juga. Teman-teman bisa ngambil sepuasnya. Dan di sebelahnya juga nih ada kuah kari ya, kalau teman-teman suka. Nah, ini totalnya 1.320 yen atau sekitar 140 ribuan. Ini tuh paket yang 1.200 ditambah tax. Kalau teman-teman yang mau ke sini, gua saranin datang lebih pagi, jangan di jam-jamnya makan. Ini gua datang pagi dan masih kosong banget, jadi nggak banyak antrian. Nah ini untuk lokasinya di Google Maps, kalau teman-teman mau cari lokasinya, teman-teman tinggal pakai keyword 298 Yakiniku Osaka. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa nulis dalam huruf Jepang. Oke, kita lanjut ke tempat yang berikutnya. Ini juga cukup viral ya akhir-akhir ini. Ini tuh sebuah tempat jual katsudon, tapi katsunya itu bener-bener tebal banget. Dan ini pork katsu ya, jadi lagi-lagi ini nggak muslim friendly. Ini seingat gue datang cukup pagi ya, jadi restorannya ini buka jam 11 apa jam 12 gitu. Dan gue datang sebelum buka, tapi ini udah ngantri banget. Di sini cuman ada satu menu ya, katsudon yang ada daging katsu tebalnya itu, tapi ukuran tebalnya itu teman-teman bisa pilih sesuai dengan selera. Dan setelah ngantri cukup lama, akhirnya gue bisa masuk. Ini kenapa antrinya lama? Karena memang restorannya sendiri kecil ya. Dan di situ open kitchen di tengah-tengah, kita bisa lihat proses masaknya. Dan kalau misalnya teman-teman udah dapat duduk di sini, itu sebetulnya nunggu makannya itu nggak terlalu lama sih, lebih lama ngantrinya. Nah ini gue pesen yang spesial, ini tebalnya 5 cm dan beratnya itu 370 gram. Dan untuk harganya itu di 1.850 yen, berarti sekitar 190 ribuan lah kalau dirupiahin. Dan seperti yang teman-teman lihat, ini memang katsunya bener-bener jumbo. Sampai mau ngangkat pakai sumpit aja ini berat banget. Dan ini dagingnya itu tebal dan juicy, walaupun lama-kelamaan memang agak kenyang juga ya. Nah di bawah katsunya ini ada nasi dan telur ya. Jadi sesuai dengan namanya katsudon ya kayak begini. Nah ini dikasih piring kecil juga, jadi teman-teman bisa pindahin dulu katsunya ke situ. Nah dari yang gue denger, ini tuh ownernya, entah chefnya, itu dulunya sumo. Jadi memang sesuai dengan porsinya, ini porsi sumo ceritanya, jadi jumbo banget. Dan ini gue makan pagi-pagi kan ya, jam 11-an. Ini gue seharian nggak makan lagi sih, saking kenyangnya. Jadi untuk di Jepang itu kalau misalnya teman-teman makan yang porsi jumbo seperti ini, sekali makan cukup mahal, tapi ini kenyang satu hari. Nah ini di setiap meja itu ada bumbu-bumbu yang teman-teman bisa pakai untuk ditambahin ke katsunya supaya mungkin lebih ada rasa ya. Karena yang gue rasa setelah gue makan hampir setengahnya habis itu memang cukup kenyang, dan dagingnya itu sebetulnya empuk ya, tapi memang nggak terlalu juicy banget ya. Karena gue nggak tahu sih ini bagian dagingnya yang bagian apa, tapi ini memang agak kering ya. Jadi lama-kelamaan itu agak seret juga sih. Untung ketolong sama nasi dan telurnya itu. Overall sih menurut gue ini enak ya. Kalau misalnya gue ke Jepang lagi, mungkin gue bakal balik lagi ke sini.
tapi kayaknya nggak perlu order yang terlalu tebal ya. Nah, gue nggak tahu sih di sini boleh sharing atau enggak, tapi biasanya kalau restorannya kecil seperti ini, biasanya diwajibin satu orang itu satu order ya. Jadi kalau misalnya teman-teman berdua ya mungkin belinya nggak usah yang terlalu gede, paling beli yang kecil aja. Ini sih karena gue penasaran aja, pengen tahu nih daging yang tebalnya 5 cm itu kayak gimana, dan ternyata memang enak sih. Nah, untuk lokasinya di Google Maps, teman-teman bisa cari dengan keyword Katsudon Chiyomatsu. Ini kayaknya cuma satu sih di Osaka, jadi nggak mungkin salah. Dan ini letaknya ada di dekat Dotonbori. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, untuk di video selanjutnya, gue bakal bahas jenis makanan yang lain. Kategorinya ada yang noodles dan juga sushi. Kemudian gue juga bakal bahas beberapa dessert atau snack-snack dari street foodnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.